Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Lagi shalom Bapak Ibu. Bisa kasih senyum. Puji Tuhan, senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di minggu keempat hari ini. Tuhan memberkati kita di hari-hari selanjutnya, biar kehidupan kita semakin mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di atas kepala saya atau di belakang saya dipasang spanduk baru yang adalah tema tahunan kita tahun ini. Coba mari kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tujuanku menyenangkan hatimu Tuhan. Dengan target saya, saudara, jemaat GPI Mandonga, apapun juga yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan percaya bahwa ketika hati Tuhan disenangkan dengan apa yang kita lakukan, maka hari-hari hidup kita selanjutnya akan semakin baik. Walaupun kondisi sulit, Tuhan akan menolong saudara. Walaupun dalam keadaan tertekan, Alkitab bilang walaupun tertekan, tidak terjepit. Ada masalah, ada tantangan. Ketika kita sudah menyenangkan hati Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan, jalan keluar, mujizat akan menjadi bagian kita. Yang diambil dari Maleakhi pasal 3 ayatnya yang keempat. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Maleakhi pasal 3 ayatnya yang keempat. Dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara, Maleakhi adalah nabi kecil yang melayani pada zamannya. Dan ketika itu dia mengamati persembahan yang dibawa oleh penduduk Yehuda dan Yerusalem itu tidak disukai oleh Tuhan. Sekali lagi, persembahan mereka tidak disukai oleh Tuhan. Korban tatangan mereka, korban persepuluhan mereka, korban diakonia mereka, pelayanan mereka, pujian mereka, permainan tarian mereka tidak disukai oleh Tuhan. Maka Maleakhi membandingkannya dengan hari-hari sebelum Yerusalem dan Yehuda pada zaman Nabi waktu itu. Maka dia bilang, maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala. Dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah, tahun-tahun yang sudah lewat. Maleakhi membandingkannya dengan persembahan Elia ketika di Gunung Horeb. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada satu kali ketika Ahab melakukan kejahatan sehingga bangsa Israel terkutuk. Hujan tidak turun di Israel waktu itu 3,5 tahun. Dan akhirnya terjadilah perjanjian antara nabi-nabi Baal dan nabi Asyera yang jumlahnya 850 orang melawan Elia seorang diri sebagai nabi yang didampingi oleh pembantunya, yang didampingi oleh pengerjanya. Puji Tuhan, mereka mulai memotong persembahan. Nabi Asyera potong persembahannya, taruh di atas mezbah, menari-nari, menoreh-noreh tubuhnya. Tetapi Tuhan tidak melihat persembahan mereka. Mulai menjelang sore,
giliran Elia mempersembahkan korban persembahannya. Dan Elia buat sesuatu yang mustahil. Dia mulai bangun mezbah. Dia taruh kayu. Dan selanjutnya dia suruh bujangnya bersama orang-orang yang ada di sekitarnya ambil air yang ada di sungai paling bawah. Ada air sedikit. Dia ambil itu berulang-ulang kali, siram di atas kayu itu, siram di atas mezbah itu, sampai sekelilingnya digali parit dan air tergenang di situ. Bapak Ibu saudara-saudara, dan selanjutnya Elia potong korban persembahan. Ketika taruh di atas mezbah, api Tuhan turun. Alkitab mencatat daging yang dipersembahkan, bahkan air yang di dalam parit dijilat habis oleh api Tuhan. Bahkan persembahan-persembahan Israel lainnya itu diterima oleh Tuhan, diindahkan oleh Tuhan. Pujian mereka diindahkan oleh Tuhan. Kalau saudara coba lihat ke belakang ketika orang Israel mengelilingi tembok Yeriko hanya dengan permainan musik dan puji-pujian. Apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara? Ketika mereka mengelilingi tembok itu, tembok yang besar itu runtuh, mengakibatkan orang Yeriko ketakutan dan kemenangan ada pada orang Israel. Kenapa? Karena persembahan puji-pujian mereka menyenangkan hati Tuhan. Sementara zaman Maleaki, persembahan orang-orang Israel, orang-orang Yerusalem dan orang-orang Yehuda tidak dilihat sama sekali oleh Tuhan. Maka Nabi berduka dan menyampaikan kepada mereka supaya bertobat. Saya sendiri secara pribadi dengan mengambil tema ini dengan tujuan ketika Anda menaruh persembahan tangan saudara, ketika Anda menaruh persembahan kas gereja untuk pembangunan bahkan persepuluhan, diakonia bahkan yang lainnya, Tuhan bukan tidak lihat, tetapi Tuhan menerimanya dengan syukur. Dan berkat Tuhan menjadi bagian kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian maka kita perlu belajar apa yang disampaikan oleh Nabi Maleaki. Agar supaya persembahan kita diterima. Bahkan persembahan orang Yerusalem dan Yehuda diterima oleh Tuhan. Kita baca ayat selanjutnya. Ayatnya yang kelima. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi. Dan aku segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzinah, dan orang-orang yang bersumpah dusta. Dan terhadap orang-orang yang menindas orang-orang ngupahan, janda dan anak piatu. Dan yang mendesak ke samping orang-orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Agar supaya persembahan kita menyenangkan hati Tuhan, agar supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan, dan yang semua yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan. Satu syarat saya bagikan bagi saudara hari ini. Hidup takut akan Tuhan. Sekali lagi, hiduplah menjadi orang yang hidup takut akan Tuhan. Kata takut dalam Kamus Bahasa Indonesia mengandung dua pengertian. Yang pertama, takut berarti dia lari, bersembunyi, dan tidak mau mendekat kepada yang ditakuti itu. Misalnya ada setan, ada pocong, ada suster ngesot, ada yang lainnya. Tapi Mongol bilang begini, Mongol stres, komika termahal katanya Indonesia. Dia bilang apa yang kita takutkan dari setan-setan Indonesia? Mulai dari pocong. Apa yang mau ditakutkan dari pocong? Nah, tangannya diikat.
kakinya juga diikat. Nah cuma lompat-lompat. Selanjutnya kalau mau jebak dia, ikat tali dari seberang jalan ke seberang jalan. Ketika dia lompat-lompat lewat, dia jatuh, selesai. Suster ngesot. Apa yang mau ditakutkan dari suster ngesot? Nah ngesot, kapan dia mau dapat kau kalau kau lari? Ini takut yang pertama. Artinya takut yang pertama ini takut sehingga dia lari bersembunyi dan tidak mendekati yang dia takuti. Sementara takut yang kedua adalah takwa, sikap hormat, dan mau melakukan apa yang diperintahkan. Ini yang dimaksud dalam bagian ini. Sikap takut akan Tuhan adalah kita punya sikap hormat kepada Tuhan. Sikap taat kepada Tuhan, mau melakukan apa yang Tuhan mau atau perintahkan untuk kita lakukan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita mau menyenangkan hati Tuhan, jadilah orang yang takut akan Tuhan. Karena ketika kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, maka Tuhan disenangkan, berkat Tuhan akan melimpah bagi saudara dan saya. Ciri orang yang takut Tuhan, sore hari ini saya bagikan bagi saudara. Yang pertama, kembali ayat 5. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir. Dalam artian bagian ini, Tuhan tidak suka dengan orang yang hidup dalam perdukunan. Di sini dibilang menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir. Ketika saya belajar, bukan cuma tukang sihir atau tukang doti, tetapi yang dimaksud di sini orang-orang yang hidup dalam perdukunan. Bapak Ibu saudara-saudara, orang-orang yang hidup dalam perdukunan ini adalah seperti ini. Dia sakit sedikit, pergi di dukun. Dia panas, dia pergi di dukun. Dia sakit gigi, dia pergi di dukun. Dia sakit di belakang, di perut, tembus di belakang, dia pergi di dukun. Dan yang lucunya lagi, kalau sudah pergi di dukun, dukun mulai tiup-tiup air. Setelah itu, dukun kasih minum kita. Kita juga percaya, kita minum juga. Pondok kulit. Syukur kalau nasikat gigi, Pak. Kalau sudah busuk giginya lagi, sudah busuk mulutnya, baru naludai itu air. Karena kita percaya, kita minum juga. Selanjutnya, dia pegang-pegang jimat. Ini perdukunan. Mulai jimat dari yang satu ke yang lainnya. Ini katanya jaga-jaga diri. Taruh di dompet dengan persyaratan tidak boleh bawa masuk dompetmu di WC. Karena kalau dibawa dalam WC, maka jimat itu akan tawar. Atau tidak boleh makan daun kelor, atau tidak boleh makan daging RW atau daging babi, karena nanti dia jadi tawar. Mulai buka usaha, bukan panggil pendeta doakan, tapi panggil penglaris. Di atas kios digantung pisang, ada telurnya. Di tiang-tiang ditanam telur. Nggak tahu apa, nah tanam di situ. Dengan tujuan ada penglaris. 2 minggu kemudian bangkrut. Nggak datang juga orang makan. Kalau tidak suka dengan orang lain, cari orang pintar doti. Ini perdukunan Bapak Ibu saudara-saudara. Dan Tuhan
tidak suka dengan orang-orang seperti begini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam Keluaran 34 ayat 14, Alkitab berkata seperti ini. Keluaran 34 ayat 14. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Ketika kita hidup dalam perdukunan, maka kita sementara menurunkan Tuhan yang besar menjadi kecil, dan kita angkat dukun ini lebih besar dari Tuhan. Kita sembah dukun ini lebih daripada Tuhan. Dan Tuhan bilang, aku tidak suka seperti ini. Aku cemburu dengan orang seperti ini. Dalam Keluaran 20 ayat 5 sampai 6. Alkitab berkata seperti ini. Keluaran 20 ayat 5 sampai 6. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Dengar baik Bapak Ibu saudara-saudara. Ketika kita hidup dalam perdukunan, maka kita sementara mengangkat perdukunan itu lebih tinggi dari Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak suka. Dan kalau Tuhan tidak suka, maka efeknya jelek. Dia bilang, aku membalas sampai keturunan yang ketiga dan keturunan yang keempat. Apabila kita hidup dalam perdukunan. Saya pernah mempergunakan hal ini. Bahkan ayah saya adalah pelaku dalam bagian ini. Tapi puji Tuhan, sebelum ayah saya meninggal, dia menyelesaikannya. Dia bertobat, minta ampun. Maka seringkali ketika saya suami istri berdoa, kami putuskan kutuk keturunan itu. Karena ayah mempergunakannya, Tuhan membalasnya kepada anak-anaknya. Pak, Bu, kalau engkau mau lihat keturunanmu berhasil, jangan hidup dalam perdukunan. Kalau engkau mau lihat keluargamu diberkati oleh Tuhan, jangan hidup dalam perdukunan. Karena Tuhan akan membalas kejahatan. Dengar baik, Alkitab berkata, apa yang kau tabur itu yang engkau tuai. Tuhan tidak mungkin membalas kebaikan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Tuhan pasti membalas kebaikan dengan kebaikan. Orang yang menghormati Tuhan, orang yang menghargai Tuhan, akan dihargai oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, orang yang hidup dalam perdukunan ini adalah orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Walaupun dia bilang dia Kristen, tidak percaya Tuhan, maka dia pergi di dukun. Padahal Alkitab berkata dalam Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dengar baik. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Perkataan ini disampaikan oleh malaikat kepada Maria yang waktu itu masih gadis. Tetapi malaikat ini datang dan bilang, Maria, engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak yang diberi nama Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Maria bilang, nah saya masih gadis, masih perawan, belum pernah tidur dengan laki-laki. Mana mungkin itu terjadi? Tapi dengar baik. Dalam bagian ini Tuhan mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Teman-teman yang masih kuliah berdisiplin ilmu, ada profesor di depan beberapa orang.
Ada beberapa orang Kristen juga, sayangnya 2 orang sudah duluan selesai meninggal yang Kristen. Tapi ada beberapa lagi yang sudah profesor. Mereka profesor karena meneliti sesuatu atau menemukan sesuatu yang dari sudah ada, dinyatakan, dikasih nyata. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan buat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Inilah yang dibilang mustahil. Anda percaya itu Bapak Ibu? Bahkan dalam Markus 9 ayat 23, Alkitab lebih menegaskan lagi. Markus 9 ayat 23. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Garis bawahi ini, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Artinya ketika kita percaya, yang tidak ada Tuhan adakan menjadi ada. Amin. Sekali lagi, ketika kita percaya, maka Tuhan menjadikan yang tidak ada itu menjadi ada. Tidak ada jalan keluar, tapi Tuhan bukakan jalan. Ini sesuatu yang tidak mungkin, tapi Tuhan bukakan jalan. Ini sesuatu yang tidak bullshit, tidak bisa, tetapi Tuhan bukakan jalan bagi saudara. Percaya saja, maka pasti Tuhan akan menolong saudara. Jadilah sesuai dengan imanmu, kata firman Tuhan. Jadilah seperti yang engkau percayai. Ketika engkau percaya, maka Tuhan mengadakannya bagi saudara. Yang kedua, ciri orang yang takut Tuhan. Kembali ke Melayu 3 ayat 5. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap satu, tukang-tukang sihir. Yang kedua, orang-orang bersinah. Orang-orang bersinah. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika membicarakan hal ini sesuatu yang berat. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya ingin menyampaikannya bagi saudara. Karena saya punya kerenduan agar supaya semua perbuatan kita adalah perbuatan yang takut Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Seks itu diciptakan hanya untuk suami dan istri. Dengar baik. Sekali lagi, seks hanya diciptakan untuk suami dan istri. Yang belum suami istri tidak boleh melakukannya. Maka anak-anak muda, jangan gampang-gampang saja hidup dalam seks bebas. Kalau mau berhasil, jangan lakukan itu. Karena Tuhan tidak suka dengan itu. Atau suami, kalau sudah punya istri, jangan lakukan dengan orang lain. Atau istri, jangan lakukan dengan orang lain. Hanya dengan suami dan istri. Anak muda jemaat GBI Mandonga yang hadir sore hari ini, pacaranmu harus pacaran yang sehat. Amin. Halo anak muda. Amin. Nanti ketika diberkati di depan hamba Tuhan, di hadapan Tuhan, mengucapkan janjimu, baru melakukannya. Karena Tuhan benci dengan hal ini. Dalam Ibrani pasal 13 ayat 4, Alkitab berkata seperti ini. Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur sebagai sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi oleh Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, saat ini pornografi sementara merebak di mana-mana. Kita buka handphone,
ada yang tidak senonoh kita nonton, kita lihat. Lewat di depan kita. Oke, Bapak Ibu Saudara-saudara, burung boleh lewat di kepala kita. Tapi jangan dibiarkan dia berak di kepala kita. Boleh lewat di depan mata kita, tapi jangan tertancap dalam pikiran kita. Sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Amin. Amin. Alkitab bilang, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Bapak Ibu Saudara-saudara, terkadang istri atau suami yang sudah sama-sama dengan kita 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Ketika kita berbicara dengan dia, kasar sekali. Tetapi ketika berbicara dengan istrinya orang, aduh lembutnya minta ampun. Bicara dengan suami orang, aduh. Ini tanya, sudah makan ke? Nah tanya, sudah bangun ke? Tapi suami sendiri, istri sendiri yang sudah dampingi kita sekian lama, ketika baru taruh kopi di meja, kita sedikit, kau bikin kopi apa ini pahit sekali, taruh tambah gula. Kadang istri baru salah simpan handuk, kita sudah marah-marah. Kadang suami buat ini, kita sudah marah-marah. Sedangkan dengan istri orang, sedangkan suami orang, waduh minta ampun, lembutnya minta ampun. Pak, Bu, hormati perkawinanmu. Amin. Hormati perkawinanmu. Dalam artian, suami istri ini adalah suami yang mendampingi kita sampai kubur. Istri yang mendampingi kita itu adalah istri yang mendampingi kita sampai kubur. Anak-anak, hormati orang tuamu selagi masih bisa. Kadang orang punya orang tua, ya hormati, minta, Om bagaimana kabar, baik-baik. Pas papanya tidak pernah telepon. Sakit juga dibiarkan saja. Mamanya ndak biarkan saja. Pakaiannya ondok kule. Ndak jelas. Nanti mati pi, baru belikan baju bagus. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu lalu itu ada jemaat ibu yang meninggal. Ada sesuatu kejadian yang menggelikan saya sebenarnya. Ketika itu dibelikan baju putih, sepatu putih, dipakaikan lipstik, dipakaikan bedak, sudah mati min. Baru cantik sekali ditaruh tempat tirunya dirapikan serapi-rapi mungkin. Yang suaminya lewat, dia lihat baik-baik. Orang sudah selesai ibadah penghiburan pertama, orang sudah pulang, saya masih tunggu. Akhirnya Agus yang bawa pulang mobil kalau tidak salah, saya pakai motor untuk pulang. Tapi suaminya, dia di depan pintu kamar baru lihat begini. Baru dia ketawa. Tahu apa yang dia ketawai? Dibeli mati pi baru cantik. Coba pikirkan, mati pi baru cantik. Anak-anak, jangan biarkan papamu nanti mati baru ganteng. Anak-anak, jangan biarkan mamamu mati baru cantik. Engkau anak yang tidak menghormati orang tua, hormati rumah tanggamu, hormati perkawinan. Karena ketika engkau menghormati orang tua, suami menghormati istri, istri menghormati menghargai suami, rumah tangga itu akan diberkati. Amin. Jangan hidup dalam persinahan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menghormati Tuhan dengan takut akan Tuhan.